Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Jono Mutar, dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan Politeknik Ati Makassar. Pada video kuliah kali ini kita akan lanjutkan kuliah elektronika, masih pada pokok bahasan bipolar junction transistor bias, dan sub pokok bahasan adalah bias emitter dan aplikasi daripada bias emitter. Selamat mengikuti. Nah, pada video kuliah sebelumnya kita sudah bahas mengenai bias basis atau base bias, dan bias basis itu diperuntukkan untuk rangkaian switching karena dia hanya on off dari saturasi ke cut off, dan ini banyak digunakan di rangkaian digital dan komputer. Tetapi untuk emitter bias atau bias emitter yang akan kita pelajari pada video kali ini, itu diperuntukkan untuk penguat sinyal karena kelebihannya adalah titik kerjanya itu tidak berubah meskipun penguatan arus atau beta DC itu berubah, atau istilahnya immune, tahan terhadap perubahan beta DC atau biasa disebut HFE, itu kelebihannya. Jadi itu yang akan kita uraikan pada video ini. Sekarang kita masuk ke sub pokok bahasan yang pertama, yaitu bias emitter atau emitter bias. Ini ada contoh atau bentuk rangkaian dari rangkaian bias emitter. Terdiri atas PBB, PCC, RC, dan RE. Yang membedakan antara bias emitter dengan bias basis adalah pada penempatan resistor RE ini. Tadinya resistor dipasang di kaki basis, kemudian emitternya di ground atau dihubung singkat ke ground. Nah, sekarang dipindahkan. Apa kelebihan dari bias emitter ini adalah titik kerja bias emitter tidak dipengaruhi oleh beta DC seperti pada bias basis. Kenapa? Karena untuk menghitung berapa IC tidak menggunakan IB dikali beta DC, tetapi kita mulai dengan menghitung berapa tegangan emitter atau PE, yaitu PE sama dengan PBB dikurang PBE. Sedangkan arus emitter adalah berapa tegangan pada resistor emitter dibagi dengan resistor emitter atau PE dibagi RE. Itu sama dengan IC. Jadi IC kita bisa dapat tanpa menggunakan beta DC. Itu mengapa dikatakan dia tidak terpengaruh oleh beta DC. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh rangkaian berikut ini ya, supaya lebih paham. Kita lihat contoh rangkaian ya. Contoh sini PBB nya sama dengan 5 volt, RE 2,2 kilo ohm, beta DC 100, RC 1 kilo ohm, dan PCC 15 volt. Kita diminta untuk menghitung berapa PE, berapa IE, berapa PC, dan berapa PC. Nah, sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah, pertama kita harus hitung berapa tegangan pada kaki emitter atau PE. Cara menghitungnya adalah PE sama dengan PBB dikurang PBE sama dengan 5 volt dikurang 0,7 volt, kita peroleh 4,3 volt. Setelah itu kita lanjutkan yang menghitung berapa arus emitter. IE sama dengan PE dibagi dengan nilai tahanan emitter atau PE dibagi RE, yaitu 4,3 volt dibagi 2,2 kilo ohm, diperoleh 1,95 miliampere. Di sini arus emitter itu sama dengan arus kolektor, sehingga IE sama dengan IC sama dengan 1,95 miliampere. Selanjutnya kita hitung berapa tegangan pada titik kolektor atau PC. PC sama dengan PCC dikurang IC dikali RC. Maksudnya apa ini? Kita kembali lihat rangkaian. Tegangan pada titik ini, ya, titik kolektor ini adalah
tegangan PCC dikurangi berapa jatuh tegangan pada tahanan RC, atau PCC dikurang IC dikali RC. Itulah sebabnya dihitung seperti itu ya. Lalu kita peroleh PC sama dengan 13,1 volt. Selanjutnya kita hitung berapa tegangan kolektor emitter atau PCE. PCE sama dengan PC dikurang PE sama dengan 13,1 volt dikurang 4,3 volt, diperoleh 8,8 volt. Sehingga koordinat atau titik Q transistor ini adalah IC 1,95 mA dan PCE-nya sama dengan 8,8 volt. Nah, yang perlu kita ingat bahwa nilai IC dan PCE tidak dipengaruhi oleh beta DC. Maka rangkaian bias emitter disebut juga beta independen. Ya. Nah, untuk diingat bahwa dalam menganalisis rangkaian bias emitter dilakukan melalui 4 langkah atau 4 tahapan. Yang pertama, langkah pertama hitung tegangan emitter PE. Ya. Yang kedua, hitung arus emitter IE karena IE sama dengan IC. Yang ketiga, hitung tegangan kolektor PC. Dan terakhir, kurangi tegangan kolektor dengan tegangan emitter untuk mendapatkan tegangan PCE. Karena kita cari adalah titik Q, yaitu koordinat antara IC dengan PCE. Nah, sekarang kita melihat sejauh mana pengaruh beta DC ya terhadap titik kerja transistor atau IEC ya, arus kolektor. Kita lihat dari rangkaian IE sama dengan IC tambah IB. Sudah pasti arus basis tambah arus kolektor. Di mana arus kolektor sama dengan beta DC dikali IB atau IC tambah IC per beta DC. IE di sini sama dengan beta DC dikali IC tambah IC dibagi beta DC, atau disederhanakan menjadi beta DC tambah 1 dikali IC dibagi beta DC, atau IC sama dengan beta DC dibagi beta DC tambah 1 kali IE. Ya, kita pindahkan tempatnya sehingga beta DC dibagi beta DC tambah 1 disebut faktor koreksi IE, artinya menyebabkan terjadinya selisih antara arus kolektor dengan arus emitter. Ambil contoh, misalnya kita punya transistor memiliki beta DC sama dengan 100, maka faktor koreksinya adalah 100 dibagi 100 tambah 1 sama dengan 0,99. Sehingga selisih antara arus kolektor dan arus emitter itu adalah sebesar 0,001 atau kemiripannya 99%. Nah, untuk lebih memahami, satu contoh soal lagi. Misalnya di sini ada rangkaian ya. Rangkaian ini transistornya Q1 2N3904 ya. RC-nya 2 kilo ohm, PBB 5 volt, RE 1 kilo ohm. Tadi minta menghitung berapa PC, berapa PE, dan berapa PCE. Sekarang kita mulai dengan menghitung PE. PE sama dengan PBB dikurang PBE. Sama dengan 5 volt dikurang 0,7 volt sama dengan 4,3 volt. Dapat PE. Sekarang IE sama dengan IC sama dengan PE dibagi RE sama dengan 4,3 volt dibagi 1 kilo ohm diperoleh 4,3 miliampere. Hitung PC. PC sama dengan PCC dikurang IC dikali RC sama dengan 15 volt dikurang 4,3 miliampere kali 2 kilo ohm, kita peroleh 6,4 volt. Sekarang terakhir hitung PCE. PCE sama dengan PC dikurang PE sama dengan 6,4 volt dikurang 4,3 volt diperoleh PCE sama dengan 2,1 volt. Nah, sekarang kita sudah belajar
dua macam biasing atau bias transistor. Yang pertama bias basis dan bias emitter. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menggunakannya atau di mana digunakan? Ya. Ini ada aplikasi atau contoh penggunaan. Yang pertama sebagai driver LED, artinya menyalakan dan memadamkan LED. Pada gambar A ini menggunakan konfigurasi bias basis atau base bias. Apa yang terjadi pada saat saklar terbuka? Pada saat ini terbuka berarti transistor ini dalam posisi cut off, sehingga IC sama dengan 0 dan LED padam atau LED mati. Pada saat saklar tertutup, maka arus basis sama dengan PBB dikurang PB dibagi RB, kita peroleh 0,95 mA. Kalau dikalikan dengan beta DC, ini besar sekali, yaitu 95 mA. Sedangkan syarat transistor ini saturasi adalah PCC dibagi RC, yaitu 15 volt dibagi 1,5 kilo. Kita peroleh IC saturasi atau arus kolektor maksimum adalah 10 mA, jauh lebih kecil dibanding 95 mA hasil perhitungan menggunakan IB. Artinya kalau seperti ini maka dipaksa transistor ini saturasi. Ya. Karena transistor saturasi maka PCE sama dengan 0, IC sama dengan PCC dibagi RC sama dengan 10 mA, sehingga LED mendapatkan arus sebesar 10 mA. Tetapi kalau LED-nya memiliki tahanan tegangan 2 volt untuk menyalakannya, dia butuh tegangan 2 volt, maka arusnya akan turun karena IC sama dengan PCC dikurang P LED dibagi RC, kita peroleh arus IC hanya 8,67 mA. Ya. Nah, kita lihat kasus kedua, yaitu menggunakan bias emitter. Bias emitter di sini sama kasusnya, sama-sama menyalakan LED. Bedanya adalah tidak perlu menggunakan arus tahanan kolektor RC. Cukup satu tahanan RE saja. Tidak pakai juga arus basis, tahanan basis RB tidak ada. Jadi bias emitter lebih irit, ya, lebih komponen dibandingkan dengan bias basis. Kita hitung pada saat saklar terbuka arus basis IB sama dengan 0, IE juga sama dengan 0, ya. LED padam. Pada saat saklar tertutup, maka transistor ini dalam posisi aktif. Dia bukan saturasi, tapi dia aktif. Ya. Di mana PE sama dengan PBB dikurang PBE sama dengan 15 volt dikurang 0,7, kita peroleh 14,3 volt. Lalu IE-nya sama dengan PE dibagi RE sama dengan 9,53 mA. Di sini dapat IC sama dengan IE sama dengan 9,53 mA. Cukup untuk menyalakan LED. Jadi terserah berapa tegangannya pada LED, tetap dia mendapatkan arus 9,53 mA. Karena arus kolektor itu dikendalikan oleh basis, tergantung basisnya. LED-nya menyala, ya. Nah, supaya lebih paham, saya kasih lagi satu contoh kasus. Misalnya kita punya rangkaian seperti ini. Ya, ini ada sama dengan yang tadi, ini RE, ada LED, ada PCC, ada PBB. Untuk menyalakan LED ini, kita memerlukan arus sebesar 25 mA. Ya. Nah, sekarang bagaimana berapa RE-nya yang kita perlukan? Ya, misalnya jika kita tentukan jika PBB dan PCC sama dengan 15 volt, jadi PBB, PCC 15 volt. Berapa nilai RE agar tercapai apa yang kita inginkan di sini? Artinya LED mendapatkan suplai arus sebesar 25 mA. Ya. Solusinya adalah pertama, kita hitung IC sama dengan IE sama dengan 25 mA. Ini sudah ditentukan. Berarti PE sama dengan PBB dikurang PBE
sama dengan 15 volt dikurang 0,7 diperoleh PE-nya itu adalah 14,3 volt. Kita mau cari berapa RE-nya. Nah, IE sama dengan PE dibagi RE, atau RE kita tukaran ya, tukaran RE-nya dipindah ke kiri, IE-nya masuk, berarti RE sama dengan PE dibagi dengan IE. Kita peroleh 14,3 volt dibagi 25 mA sama dengan 14,3 volt dibagi 25 kali 10 pakai min 3. Kita peroleh RE sama dengan 572 ohm. Jadi bisa kita mendesain sekarang, merancang. Tinggal kita mau apa, butuh arus berapa, kita rancang sehingga diperoleh komponen apa yang cocok dipasang. Contoh berikutnya adalah contoh penerapan bias basis untuk kendali lampu. Kalau fuse ini menyala, apa yang terjadi? Ya. Nah, kalau fuse ini menyala, apa yang terjadi? Yang pertama, katakanlah ini input DC, output DC. Kalau ini aktif, fuse-nya baik-baik saja, maka transistor ini akan dalam posisi saturasi. Ya. Kalau dia saturasi, berarti arus dari sini dari R1 itu langsung short ke sini, ini green, kita akan menyala. Harusnya akan menuju ke sini, dan ini LED hijau akan menyala karena ini konduksi ya. Sini PC sama dengan 0. Karena ini cuma satu dioda, ini ada 3, 1, 2, 3 dioda. Berarti tegangan ketiganya ini lebih tinggi daripada tegangan satu dioda ini. Nah, sehingga di sini tidak bisa menyalakan ini, tidak bisa aktif. Ini yang menyala. Selanjutnya kalau fuse ini tiba-tiba putus. Kalau ini putus berarti suplai arus ke R2 itu juga tidak ada. Dan transistor ini dalam posisi cut off. Ya, dia cut off. Setelah itu, kalau dia cut off maka tidak ada arus mengalir dari sini ke sini. Sehingga LED green atau LED hijau akan padam. Sebaliknya, tegangan antara titik A dengan ground cukup tinggi untuk menyalakan 3 dioda ini, yaitu dioda merah, D1 dan D2, sehingga lampu indikator merah akan menyala. Nah, ini kita bisa terapkan kalau kita merancang sesuatu untuk keamanan. Kalau ada gangguan, dia merah menyala. Ya, kalau normal hijau atau green ya. Itu adalah aplikasi dari bias transistor ya. Saya kira untuk kuliah emitter bias dan penerapannya sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi pada video kuliah elektronika berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, sehingga kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten kuliah elektronika di masa yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.